Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesna Ratnawati. Saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Interferensi Leksikal pada podcast YouTube Deddy Corbuzier dengan Nadiem Makarim dan implikasinya dalam pembelajaran debat kelas 10 SMA. Yang pertama saya akan membahas mengenai abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan interferensi leksikal yang muncul pada podcast YouTube Deddy Corbuzier dengan Nadiem Makarim. Data yang diambil dari penelitian ini adalah berupa penggalan tuturan antara penutur dan mitra tutur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data, kemudian memilah berdasarkan kategori jenis kelas kata interferensi leksikal. Kemudian peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Hasil analisis tersebut yaitu terdapat 36 data. Yang pertama, kelas kata verba terdapat 17 data, kelas kata numeralia terdapat 2 data, kelas kata adjektiva terdapat 9 data, kelas kata pronomina terdapat 3 data, dan untuk yang terakhir ada kelas kata nomina ada 5 data. Dari data tersebut, data yang paling banyak muncul adalah kelas kata adjektiva dan kelas kata verba. Untuk yang selanjutnya, saya akan memaparkan tentang pendahuluan, yaitu saya akan bahas pertama untuk bahasa. Bahasa ini memiliki suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan berbahasa, manusia mampu melakukan komunikasi dengan manusia lain dengan mudah. Kemudahan yang dimiliki manusia dalam menggunakan bahasa ini akan membuat manusia menjadi lebih mudah dalam mencari atau mendapatkan informasi. Ilmu ini juga disebut dengan sosiolinguistik. Sosiolinguistik ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang bahasa dan masyarakat. Kajian sosiolinguistik ini digunakan manusia untuk berkomunikasi dalam masyarakat. Sosiolinguistik ini memiliki ruang lingkup yang beragam. Salah satunya yaitu interferensi. Dan peneliti akan membahas interferensi, khususnya interferensi leksikal. Interferensi leksikal merupakan masuknya unsur bahasa yang berupa kata ke dalam bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang dwibahasawan. Interferensi leksikal ini terjadi akibat adanya pencampuran bahasa, yaitu seperti penutur melakukan penuturan bahasa Indonesia dan memasukkan bahasa Inggris ke dalam tuturan tersebut. Jenis interferensi leksikal ini juga ada 5 macam, yaitu jenis kelas kata verba, jenis kelas kata numeralia, jenis kelas kata adjektiva, jenis kelas kata pronomina, dan jenis kelas kata nomina. Hal ini yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan tuturan. Interferensi leksikal ini juga memiliki peran penting dalam menentukan kosakata yang akan dituturkan, sehingga penelitian ini memiliki implikasi pada pembelajaran debat. Debat adalah suatu perbincangan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam membahas suatu masalah dan masing-masing dari mereka mengemukakan pendapatnya. Teks debat ini secara langsung maupun tidak langsung itu sudah melakukan kegiatan berbahasa antara penutur dan mitra tutur. Penelitian ini membantu peserta didik dalam mengembangkan kosakata yang sudah dimiliki oleh peserta didik, sehingga
tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan bahasa yang dilakukan oleh peserta didik. Dalam pembelajaran debat, peserta didik bisa untuk melakukan praktik debat di dalam kelas agar bisa lebih bertanggung jawab dan mampu mengatur atau menyusun kosakata yang akan diucapkan ketika praktik di depan kelas nanti. Sehingga dengan seperti itu, peserta didik mampu menambah kosakata lagi dengan lebih banyak kosakata yang dimilikinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama, bagaimanakah interferensi leksikal yang muncul pada podcast Deddy Corbuzier dengan Nadiem Makarim, dan yang kedua, bagaimanakah implikasi interferensi leksikal pada podcast YouTube Deddy Corbuzier dengan Nadiem Makarim dalam pembelajaran debat kelas 10. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan interferensi leksikal yang muncul pada podcast Deddy Corbuzier dengan Nadiem Makarim dan mendeskripsikan implikasi pada pembelajaran debat. Penelitian ini memiliki 2 manfaat, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Dan yang ketiga ada metode penelitian. Pendekatan penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ini merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu penelitian. Sumber data pada penelitian ini yaitu tuturan pada podcast tersebut. Data penelitian pada penelitian ini yaitu podcast Deddy Corbuzier dengan Nadiem Makarim. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara teknik simak dan teknik catat. Teknik simak ini adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara menyimak podcast Deddy Corbuzier dengan Nadiem Makarim. Sedangkan teknik catat yaitu teknik yang digunakan untuk menjaring data yang sudah disimak dan memasukkannya ke dalam kartu data. Tujuan penelitian dengan deskriptif kualitatif ini untuk menganalisis data yang sudah diteliti agar memperoleh data yang diinginkan oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini yaitu jenis interferensi leksikal yang muncul pada podcast YouTube Deddy Corbuzier dengan Nadiem Makarim dan implikasinya pada podcast Deddy Corbuzier dengan Nadiem Makarim dalam pembelajaran debat kelas 10 SMA. Interferensi leksikal yang terjadi dalam tuturan podcast YouTube Deddy Corbuzier dengan Nadiem Makarim ini terdapat 36 data, yaitu kelas kata verba sebanyak 17 data, kelas kata numeralia terdapat 2 data, kelas kata adjektiva terdapat 9 data, kelas kata pronomina terdapat 3 data, dan kelas kata nomina terdapat 5 data. Berikut pemaparannya. Yang pertama ada kelas kata verba. Kelas kata verba ini merupakan kata-kata yang menyatakan bahwa suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Penggalan yang dihasilkan dari tuturan podcast YouTube yaitu yang dibicarakan oleh Deddy tentang recording to my podcast, kata Deddy. Penggalan wacana yang diucapkan oleh Deddy tersebut yaitu termasuk kelas kata verba, karena pada tuturan tersebut Deddy menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga itu menyebabkan interferensi leksikal yang berupa kelas kata verba.
Dan yang kedua ada kelas kata adjektiva. Kelas kata adjektiva ini merupakan kata yang menjelaskan mengenai suatu sifat tertentu. Contohnya seperti yang diucapkan oleh Didi. Oh, this gonna be crazy. Nah, jenis kelas kata adjektiva terdapat pada penggalan tersebut. Karena yang diucapkan oleh Didi itu ada kata crazy yang termasuk bahasa Inggris, dan bahasa Inggris disisipkan dalam bahasa Indonesia yang dituturkan oleh Deddy Corbuzier, sehingga itu menyebabkan adanya peristiwa interferensi leksikal. Dan yang ketiga ada kelas kata nomina. Kelas kata nomina ini adalah kelas kata yang menyatakan suatu benda. Contohnya pada tuturan yang diucapkan oleh Didi. What if there will not be vaccine? Nah, jenis kelas kata nomina itu terdapat pada penggalan tersebut karena pada kata tersebut ada kata vaksin dalam bahasa Inggris, dan bahasa Indonesianya artinya vaksin. Vaksin itu diartikan sebagai kata benda karena bisa digunakan oleh manusia. Dan yang keempat ada kelas kata pronomina. Kelas kata pronomina ini merupakan kata yang digunakan untuk kata ganti seseorang. Contohnya penggalan yang diucapkan oleh Didi. You gonna take decision, be happy. Nah, kata you dalam penggalan tersebut ini termasuk jenis kelas kata pronomina karena kata you itu diartikan sebagai kata ganti kamu. Kamu adalah lawan bicaranya, seperti itu. Dan yang terakhir ada kelas kata numeralia. Kelas kata numeralia terdapat pada tuturan Didi yang berbunyi makanya dipinggirin dan sebagainya sampai perfect, padahal makanan sudah so it takes 10 menit. Nah, dari kata 10 menit itu yang menunjukkan bahwa tuturan tersebut adalah termasuk jenis kelas kata numeralia karena terdapat kata 10 yang merupakan suatu bilangan. Dan yang terakhir ada simpulan. Jadi jenis interferensi leksikal ini terdapat 36 data yang muncul pada podcast Deddy Corbuzier dengan Nadiem Makarim, yaitu kelas kata verba sebanyak 17 data dan 9 data untuk kelas kata adjektiva, 2 data untuk kelas kata numeralia, dan 3 data untuk kelas kata pronomina, dan yang terakhir ada kelas kata nomina, yaitu ada 5 data. Sekian dari saya yang bisa saya paparkan, semoga bisa bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.